Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya ingin memaparkan sedikit mengenai rencana hidup saya selama 10 tahun ke depan. Mungkin sebelum kita masuk nih ke pemaparan materinya atau mungkin pemaparan tentang rencana hidup saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Taufik, mahasiswa berusia 19 tahun yang sedang berkuliah di Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Elektronika dan Instrumentasi. Oke, di sini adalah rangkuman tentang rencana 10 tahun ke depan saya. Nah, ada 5 step nih. Step pertama yaitu bisa dilihat lulus dari UGM, skill, pengalaman, dan relasi yang mumpuni, fokus tertentu. Kemudian step kedua ada pendidikan atau kerjaan, terus kemudian memiliki penghasilan, experience. Pada step ketiga ini rencana saya adalah ingin berwirausaha, kemudian memiliki tempat tinggal dan gaya hidup yang minimalis. Kemudian pada step 4 ini saya ingin insya Allah agar dapat berkeluarga, kemudian haji dan umroh juga. Pada last step ini singkatnya adalah ininya saya ingin sukses dunia dan akhirat, apapun yang terjadi nanti di tahun-tahun ke depan. Mungkin kita langsung masuk ke pada tahun 2025 ini. Yang pertama sarjana. Tentunya hidup sebagai mahasiswa kita pasti ingin lulus dari tempat tersebut. Lulus dari Universitas Gadjah Mada merupakan tujuan dari rencana hidup yang pertama, yaitu lulus dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Ya, selain dari lulus dari UGM ini, tentunya saya harus juga memiliki skill, experience, relasi, dan achievement selama berkuliah di perguruan tinggi tersebut. Skill-skill ini saya dapatkan dari kegiatan-kegiatan, organisasi-organisasi, dan tim-tim yang saya ikuti selama berkuliah di UGM tentunya. Dan setelah lulus pastinya saya juga ingin memiliki fokus nih kemana nanti tujuan saya setelah lulus. Pada fokus ini insya Allah ketika lulus saya ingin berfokus pada bidang programming, tepatnya di software programming ya. Kemudian pada tahun 2027 pada step kedua ini saya akan memilih antara pendidikan atau pekerjaan. Di sini itu adalah pilihan yang terbaik. Pendidikan dan kerja itu keduanya adalah pilihan yang terbaik. Semuanya memiliki hal yang positif. Maka untuk mengambil keputusan di antara keduanya itu kita harus memikirkan pilihan-pilihan terbaik. Di pendidikan ini saya ingin melanjutkan insya Allah ke perguruan tinggi yang di luar negeri. Karena uh, pergi ke luar negeri itu salah satu mimpi saya gitu. Jadi entah nantinya saya ke luar negeri karena urusan pendidikan atau mungkin karena kerjaan atau mungkin karena liburan, itu merupakan mimpi saya sih salah satunya ya. Jadi mungkin nanti ketika saya dapat pendidikan dan itu memang rezeki saya, ya mungkin saya akan memilih pendidikan itu. Dan kalaupun ternyata kerjaan yang menjadi pilihan saya, dan mungkin uh, ya memang rezeki saya ada di kerjaan itu. Kemudian penghasilan dan pengalaman pastinya juga uang ya, dan butuhlah uang, dan penghasilan ini saya harus dapatkan, mungkin bahkan sebelum tahun ini juga harus sudah saya peroleh ya, penghasilan dan pengalaman ini. Kemudian langsung lanjut ke tahap ketiga yaitu 2029. Pada tahun ini mungkin wirausaha yang ada di benak saya karena saya sering diberitahu oleh ayah saya bahwa ketika kamu sudah mendapatkan pekerjaan ataupun kalau kamu lanjut ke perguruan tinggi atau mungkin lanjut studi atau apapun, sempatkan untuk mulai berwirausaha sendiri, karena Rasulullah juga menganjurkan orang muslim untuk agar dapat berwirausaha. Mungkin itu salah satunya yang menjadi tujuan saya. Kemudian tempat dan minimalisme. Ya, tempat tinggal itu salah satu tujuan saya ya, karena sebelum masuk ke ranah-ranah berkeluarga, tempat tinggal pasti perlu. Dan minimalis, kenapa harus kayak minimalis? Karena saya orangnya nggak suka yang ribet-ribet gitu loh. Jadi harus apa ya? Yang penting adalah jadi gaya hidup minimalis mungkin akan saya sangat nyaman untuk saya gitu. Nah, ini mungkin pada tahun 2031 yaitu step keempat ya.
Jadi ada memperbaiki diri, new things, dan keluarga, dan haji dan umrah. Ini adalah rencana-rencana yang saya bangun untuk tahun-tahun ini. Ya, kita lanjut saja mungkin di last step, yaitu step-step terakhir pada 10 tahun ke depan. Bahkan ini mungkin step terakhir ini tidak hanya digunakan untuk step hingga 10 tahun ke depan. Mungkin selama hidup saya akan pakai, akan menjadi tujuan akhir saya. Sukses dunia dan akhirat merupakan tujuan akhir. Jika ada semua tujuan yang saya lakukan selama 10 tahun ataupun mungkin selama hidup saya, semuanya akan menuju pada tujuan akhir, yaitu sukses tujuan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat ini pastinya tidak gampang ya kita dapatkan, karena ada dua hal yang kita perlu tanamkan pada diri, yaitu work and pray, usaha dan doa. Karena usaha itu diperlukan setiap manusia untuk mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan. Kemudian selain di samping usaha-usaha tersebut, pastinya doa juga tidak kalah penting untuk mendukung keberhasilan tujuan-tujuan tersebut. Sekian mungkin, jadi pada tujuan-tujuan yang sangat mengagumkan tersebut, ada 3 hal yang ingin saya peroleh nantinya, yaitu solid, smart, dan helpful. Tiga ini juga penting pada kepribadian manusia. Mungkin saja dari saya, ada satu ayat yang saya suka, yaitu Allah tidak akan pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Jadi ketika saya mendapatkan suatu kesulitan, saya sering memikirkan ayat ini, karena Allah pasti memberikan kesulitan ini untuk kita, dan hanya kita yang sanggup. Dan kalau kita diberikan kesulitan ini, pasti Allah tahu kita, cuma kita yang bisa mengerjakannya gitu. Jadi jangan sering patah semangat lah untuk mengejar impian-impian kita. Mungkin itu saja semua dari sedikit rencana hidup saya, dan mungkin masih banyak hal-hal yang menjadi tujuan hidup saya yang belum saya paparkan di presentasi ini. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.